Dah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan di Yerusalem malam semi yang menyaksikan siaran ibadah pada saat ini, kita akan memulaikan ibadah Jumat yang Agung. Kita akan pujian berkata, bukan dengan barang fana. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu dalam hati dan tinggalkan suara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan, serukan Dia. Terima kasih Tuhan, haleluya bagi Engkau. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah Jumat yang
agung. Tuhan, kuduskan kami semua ya Tuhan. Pimpinlah rangkaian ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya urapan Roh Kudus ada di tengah ibadah kami. Segala bentuk gangguan ingin mengganggu sukacita kami, Tuhan halalkan dalam nama Yesus. Biarlah di ibadah Jumat Agung ini kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Kami semua dipenuhkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu saudara, saatnya kita akan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Bagi kita semua, kita sama pujian berganda. Jika mati bagiku, dia bangkit. Haleluya.
saya atau kita semua pujian hanya Kau Tuhan di hidupku. Karena salib-Mu kami bisa hidup, karena salib-Mu kami bisa menang, karena salib-Mu kami bisa bertahan di tengah dunia ini ya Tuhan. Kau sanggup berikan kami kemenangan ya Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatku. Karena ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup terima kasih Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Bila pujian penyembahan kami ya Tuhan sudah naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan ya Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus mengurapi telinga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan pada kepala. Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat GPD El Shaddai, Dalam Semi, Lipo Karawaci Utara. Pada hari ini kita merayakan Paskah, atau kita merayakan hari di mana Yesus
datang ke dalam dunia ini untuk menebus saya dan saudara. Dia mati di kayu salib atau bukit Golgota, dan dia juga bangkit pada hari yang ketiga, dan pada hari selanjutnya kita lihat dia naik ke sorga. Dan sekarang ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa atas kita. Dan pada hari ini kita ketahui bahwa di seluruh dunia, ya, di seluruh muka bumi ini, semua umat Kristen dan umat Kristiani merayakan hari Paskah, ya, merayakan hari di mana Yesus mati untuk saya dan untuk saudara. Yesus mati untuk semua umat manusia yang ada di dunia. Dan mungkin hal yang sama juga kita lihat dialami oleh semua negara di dunia. Dan pada hari ini kita boleh menyaksikan di mana hari Paskah yang kita rayakan untuk tahun ini sedikit berbeda, karena kita merayakan di rumah kita masing-masing, dan juga kita merayakan di tempat kita masing-masing. Jadi kalau pada hari ini kita hanya menyaksikan mungkin lewat semua siaran yang bisa diadakan oleh setiap gereja yang ada, tetapi itu tidak mengurangi di mana Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Karena Yesus, kita percaya mengetahui di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita lihat memang ini juga ada tertulis dalam Perjanjian Lama bahwa bangsa Israel waktu dia mau keluar dari tanah Mesir, ternyata mereka juga ada merayakan Paskah. Ya, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 kita lihat di sana itu sangat jelas firman Allah mengatakan demikian. Keluaran pasal yang ke-12, waktu Israel merayakan Paskah, mereka keluar dari tanah Mesir, itu jelas sekali dikatakan khusus untuk ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Walaupun ayat-ayat ini sebenarnya sampai ayat yang ke-51, tapi untuk ayat pertama sampai ayat 28, di ayat yang ke-25 dikatakan begini, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. 26, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini, ayat 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ayat 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Kita lihat ada dikatakan dalam Perjanjian Lama bahwa bangsa Israel merayakan Paskah itu di rumah masing-masing. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Saya bacakan kepada kita Matius pasal yang ke-26, tapi di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 saya bacakan untuk kita. Firman Allah berkata begini, Matius pasal 26, kalau kita lihat ayat ini, tapi di ayat 17 saya akan bacakan buat kita. Firman Allah berkata demikian. Ayat yang ke-17 di sana dikatakan, pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat 18, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.
Tidak di situ saja, tetapi dalam Alkitab di ayat yang lain, Kisah Rasul pasal yang ke-20, Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, coba kita lihat sebentar ayatnya yang ke-46. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana gereja juga mula-mula di sana dikatakan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-46, firman Allah berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kita lihat bahwa ternyata kalau kita merayakan Paskah dalam Alkitab Perjanjian Lama, di Alkitab Perjanjian Baru, memang sudah dikatakan juga pernah diadakan itu di rumah masing-masing. Dan kalau kita mengadakan mungkin pada tahun ini sedikit berbeda, diadakan di rumah kita masing-masing, itu adalah memang tidak juga berlebihan, atau kita bisa mengatakan ini adalah hal yang aneh, karena memang ada dituliskan dalam Alkitab. Nah, kita melihat pada hari ini, saya menyebutnya bahwa hari ini kita merayakan Paskah tahun 2020 ini adalah satu Paskah yang bersejarah buat kita, karena kita kembali mengulangi apa yang dilakukan dalam Perjanjian Lama dan juga dilakukan di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita akan melihat dalam ayat-ayat firman Allah dikatakan karena pada hari ini kita merayakan Paskah ya bagi Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan Injil Matius pasal yang ke-27. Saya bacakan ayat yang ke-45 mulai sampai 52 saja. Harusnya sampai 56, tapi saya bacakan beberapa ayat saja di sini tentang kematian Yesus. Alkitab mengatakan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah mati dan telah meninggal bangkit. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca beberapa ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ini yang menceritakan tentang bagaimana Yesus mati untuk kita sekalian kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan kita melihat bahwa kematian Yesus memang sering kita adakan setiap tahun ya, memperingati hari yang besar yang bersejarah, baik oleh kita lihat gereja mula-mula memperingati, maupun kita lihat pada hari-hari ini kita juga memperingati sebagai satu hari yang luar biasa untuk kita umat Tuhan, karena hari inilah kita lihat Yesus datang untuk menggantikan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Di bagian ayat yang lain dikatakan untuk menggantikan kita. Dia dari tempatnya yang tinggi, dia dari surga datang ke bumi hanya untuk menggantikan kita, menyelamatkan kita. Yesus kita lihat dia rela menjadi miskin untuk kita menjadi kaya. Itu kata Alkitab. Dan kita bersyukur kepada Tuhan
bahwa semua yang Yesus lakukan buat kita yang bertalian dengan kematian Yesus adalah bukan semata-mata untuk keuntungan, kepentingan diri sendiri, tetapi kita lihat dalam Alkitab itu dia lakukan adalah untuk saya dan saudara. Makanya dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan, Ia telah mengaruniakan, atau Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya ke dalam dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak yang tunggal dari Bapa kita di sorga dipersembahkan, dikorbankan untuk saya dan saudara adalah untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Jadi kita bersyukur dunia ini melihat keselamatan, ya. Saya dan saudara melihat keselamatan, melihat suasana yang baru, melihat hidup yang baru oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-27 tadi yang kita baca, begitu luar biasa hal yang harus Yesus lewati. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dan kalau saya lihat bahwa ada banyak hal lain lagi yang Yesus kerjakan bagi kita. Antara lain yang kita bisa lihat dalam bagian ini, saya coba membawa kepada kita untuk melihat ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kalau tanpa Yesus mati buat saya dan saudara, maka saya tidak tahu kita bisa berbuat apa untuk kita bisa keluar dari dunia ini, kekuatan dunia ini. Kita bisa keluar dari cengkraman kuasa gelap, kuasa setan. Tapi kita bersyukur lewat kematian Yesus ternyata ada 3 macam kelepasan bagi umat Tuhan, bagi orang percaya, bagi orang Kristen yang dapat kita alami atau dapat gereja Tuhan alami. Minimal yang pertama kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Coba kita lihat kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Sebentar kita lihat ayat-ayat ini. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, firman Allah berkata demikian. Saya bacakan untuk saya dan saudara, untuk kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, firman Allah berkata demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi kita lihat ayat ini, apa yang ayat ini katakan tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat, ya, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Lewat apa? Lewat satu jalan adalah anaknya yang tunggal dikorbankan untuk kita. Jadi kalau kita melihat yang pertama di sini, ya, kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama adalah Yesus melepaskan kita daripada kuasa dosa. Yesus melepaskan kita dari dosa atau kuasa dosa. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan untuk kita apa yang dikatakan oleh firman Allah di sana. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Firman Allah berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, dan bukan pula dengan perak atau dengan emas. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita lihat ayat yang ke-18 19, bahwa firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa sebab kamu, ya, harus tahu, kita harus tahu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa ternyata Tuhan telah melepaskan kita, menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan Allah waktu menebus kita itu bukan dengan barang yang fana. Alkitab katakan
bukan juga dengan emas atau dengan perak, tetapi firman Allah berkata Dia menebusnya, menebus kita dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini yang saya sebutkan, bahwa ternyata kematian Yesus membawa kepada kita yang pertama satu kelepasan yang besar dari kuasa dosa. Siapapun manusia yang ada di dunia ini, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Siapapun kita manusia yang hidup di dunia ini, tidak ada yang terlalu jago yang mungkin dapat berkata dia sanggup, dia mampu untuk mengatasi segalanya. Dia mampu dengan kekuatannya, kesanggupannya, kemampuannya untuk keluar dari yang disebut dengan dosa ini, masalah dosa ini, persoalan dosa ini. Karena kita lihat sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka ayat-ayat lain dikatakan dalam kitab Roma pasal yang kelima, maka dosa itu telah menjalar ke seluruh manusia, ke seluruh umat manusia. Dan kita lihat setelah dosa itu sudah sampai ke seluruh manusia, kita lihat ternyata hanya satu yang sanggup menolong kita, yang sanggup untuk melepaskan kita. Ketika dosa itu ternyata sudah menjalar, sudah sampai kepada semua kita, maka hanya satu yang bisa lepaskan kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita, dan kita terlepas dari dosa adalah hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kematian Yesus yang pertama memberikan kepada kita keuntungan, dan keuntungan yang pertama atau efek dan dampak yang pertama adalah Yesus mati di kayu salib mampu untuk melepaskan kita dari kuasa dosa yang tidak bisa selama ini dilakukan oleh manusia. Sepanjang sejarah kita lihat tidak ada satu tokoh pun dalam Alkitab, ya, mulai dari perjanjian lama dan kita masuk dalam perjanjian baru, dan hanya Yesus, baru sampai kepada Yesus kita lihat, dan Yesus sanggup untuk melepaskan umat manusia daripada segala dosa isi dunia ini, bahkan dari segala kuasa dosa, kuasa yang menguasai dosa, yang menguasai umat manusia. Kalau kita ada di dalam Kristus, kematian Yesus itu sanggup untuk melepaskan kita, memutus mata rantai dengan dosa, dan kita terlepas, kita menjadi orang yang diperdekakan oleh kuasa nama Yesus lewat kematiannya. Amin, saudara. Sebab itu kita bersyukur, kita berbahagia karena kita dilepaskan oleh Yesus dari kuasa tersebut. Yang kedua, kita lihat kematian Yesus di kayu salib ternyata bisa mengerjakan hal yang kedua. Kalau kita lihat dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang keempat, apa yang Alkitab katakan di sana? Galatia pasal yang pertama ayat yang keempat, saya bacakan untuk kita. Galatia 1 ayat yang keempat, saya bacakan firman Allah ini untuk kita. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kita lihat yang kedua, kita lihat di ayat yang keempat ini, Tuhan mampu melepaskan kita dari kuasa dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-14 di pasal yang ke-6, kita lihat ayat 14 di pasal yang ke-6, atau kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Coba kita lihat di sana. Galatia pasal 6 ayat yang ke-14, sebentar saya bacakan ayat ini untuk kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan oleh firman Allah di sana, ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ayat ini mengatakan dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini apa artinya? Artinya di ayat yang ke-14 dari Galatia pasal yang ke-4 ini, bahwa Tuhan menyalibkan dunia, Tuhan mengalahkan dunia, Tuhan melepaskan kita. Dari ayat yang ke-4 di pasal yang pertama kitab Galatia jelas dikatakan yang telah menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita,
dan tujuannya adalah untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Kita lihat hari-hari ini ternyata Alkitab kita ya dan amin. Firman Allah itu ya dan amin. Karena Alkitab mengatakan ternyata bahwa dunia di hari-hari ini di mana kita tinggal adalah dunia yang semakin hari ini semakin jahat, ya. Dunia yang semakin hari bukan membawa kita kepada hal yang lebih baik, tetapi dapat membawa kita menyimpangkan jalan kita dari jalan keselamatan, dari jalan kebenaran, dari jalan menuju kepada surga. Kita lihat dunia ini dalam kitab 1 Yohanes dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, dan hanya orang yang ada di dalam firman, yang melakukan firman akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat dengan perjuangan kita umat Tuhan menghadapi dunia ini, kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu kalau hanya dengan kekuatan kita melawan godaan yang ada dalam dunia ini, melawan dunia ini yang begitu jahat, pengaruh-pengaruh yang ada dalam dunia ini. Kita lihat sekilas mungkin orang dininabobokan dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Kita lihat semuanya hanya hitungan, mungkin tidak sampai 1 menit kita hanya mungkin mengatur dari jari tangan kita ini, kita bisa melihat dunia ini. Apa yang kita ingin tanyakan, kita bisa mendapatkan jawaban hanya lewat tangan kita. Begitu canggih kita lihat. Tetapi saudara perhatikan di hari-hari ini, semua kecanggihan dunia yang ada, dengan kita lihat dengan berbagai fasilitas yang ada, mungkin setiap hari kita lihat kecanggihan ini berubah, ya, dari satu kecanggihan ke kecanggihan yang lain, dari satu teknologi ke teknologi yang lain. Tetapi semua itu menjadi tidak ada arti, tidak ada gunanya apa-apa ketika satu virus datang, COVID-19 yang kita kenal, ya, itu datang dan kita lihat itu sanggup untuk melumpuhkan semua kecanggihan teknologi yang ada. Karena kita lihat memang secara mungkin kecanggihan kita lihat semuanya sudah ada di dunia ini. Tetapi satu yang kita lihat tanpa kita sadar, ini hanya fasilitas yang menutupi bahwa dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah hampir tenggelam oleh karena dosa. Dunia ini kita lihat sudah hancur oleh karena dosa manusia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata tadinya kita tidak mampu, kita tidak kuat dengan kekuatan kita untuk kita keluar dari segala pengaruh dunia ini. Tetapi kematian Yesus ternyata yang kedua. Ayat-ayat yang kita baca tadi, Galatia 1 ayat 4, 6, ayat yang ke-14, ternyata sanggup untuk melepaskan kita, mengeluarkan kita, memutus mata rantai kita dengan dunia ini, memutus hubungan kita dengan dunia ini, dan menjadikan kita menjadi orang-orang warga kerajaan Allah, dan kita bebas terlepas, dan kita melihat kemenangan yang luar biasa yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Dunia ini cuma sanggup untuk memberi kita fasilitas, tapi dunia ini tidak sanggup memberi damai. Dunia ini cuma sanggup memberikan kepada kita, membagi kecanggihan, membagi mungkin semua kenyamanan, tetapi yang memberi damai hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Kedamaian yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, kita lihat apa yang Yesus berikan kepada kita lewat kematian di kayu salib, kematiannya di kayu salib. Kita lihat dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-15, saya bacakan untuk kita. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-15, saya bacakan buat kita. Firman Allah berkata demikian buat kita. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemegahannya atas mereka. Ya, kita lihat sekali lagi, saya baca. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Apa artinya ayat ini? Ayat ini di sini ada sedikit gambaran bahasa bayangan. Kalau kita lihat sini, pemerintah, penguasa, itu telah menjadi tontonan umum. Itu maksudnya apa? Kita melihat maksudnya ini menuju kepada, kita lihat
kekuasaan dari kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan yang selama ini bertahun-tahun telah menguasai dunia ini, menguasai manusia, sehingga tidak ada satu orang pun juga yang terlalu kuat untuk bisa keluar dari dalam kuasa iblis setan ini kalau dia tidak ada di dalam Kristus atau dia tidak mengenali Yesus. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-15, kita lihat di situ ternyata oleh karena dia, ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Allah mempermalukan setan lewat kematian Yesus di kayu salib. Kita lihat, hai maut, dalam kitab 1 Korintus, di manakah sengatmu? Di manakah kebanggaanmu? Yesus dikatakan dalam ayat ini, dan kalau kita lihat maju ke depan dalam 1 Korintus itu dikatakan di Yesus itu mempermalukan kuasa setan ini, iblis itu dipermalukan oleh Yesus lewat kematian di kayu salib. Dan kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, coba kita lihat sebentar. Kitab Ibrani pasal yang kedua, ada ayat yang mengatakan di ayat yang saya baca ayat yang ke-14, karena anak-anak, ayat ini katakan, ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, garis bawahi, oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa yang dimaksud? Ia memusnahkan dia, Yesus. Ini kata ganti orang. Ia di sini memusnahkan dia, ya, di sini, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15 kita lanjutkan. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kita lihat ayat-ayat ini begitu luar biasa untuk saya dan saudara. Kematian Yesus di kayu salib ternyata memberikan kepada kita keuntungan. Dan keuntungan yang ketiga adalah Yesus mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari kuasa setan atau kuasa iblis. Kita perhatikan dengan jelas di ayat yang ke-14 dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, dan diperjelas lagi, ya, di ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam, ayat ini katakan, berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Hari-hari ini bukankah setiap kita, ya, tidak mengenal dia seorang hamba Tuhan, tidak mengenal dia seorang jemaat Tuhan yang sudah lama mengiring Tuhan, menjadi anak Tuhan, tetapi kita lihat ketika pandemi COVID-19 ini, kita lihat kurang lebih kalau kita perhatikan umurnya baru beberapa bulan saja, ya, antara 3 sampai 4 bulan. Waktu dia hadir dalam dunia ini, waktu dia mulai menyebar, ya, dari Wuhan, dari China dia mulai menyebar ke beberapa negara tetangga, ya. Dan mungkin dia mulai melewati bukan cuma negara sekitar daripada China ini, dia mulai melewati bukan hanya benua Asia, tapi dia mulai melewati, dia datang ke beberapa benua yang lain, termasuk mungkin dia datang ke Eropa, Italia, dan juga ke Spanyol, dan ke beberapa banyak negara yang ada di Eropa, ke Inggris, ya. Dan juga dia lompat lagi sampai ke benua yang lain, ke Australia. Dan kita lihat lagi dia sampai ke benua yang lain, kita lihat ke Afrika, dan juga sampai ke Amerika. Dan kita lihat bahwa data-data yang ada sekarang ini, ya, tidak sedikit orang yang sudah terkena dengan dampak COVID-19 ini, yang kepanjangannya adalah coronavirus 19, ya. Dan kita lihat ini bahwa tidak sedikit orang yang takut, ya, tidak sedikit kita lihat manusia yang memang mencari keselamatan.
Karena mungkin takut untuk mati, ya, mungkin takut untuk kena jangkit daripada virus ini. Tetapi ketahuilah bahwa kematian Yesus di kayu salib, ya, kematian Yesus di kayu salib membawa keuntungan yang ketiga adalah Yesus datang untuk melepaskan kita dari kuasa iblis. Dan salah satu pengaruh iblis untuk kita adalah ternyata menciptakan rasa takut, menciptakan rasa khawatir yang berlebihan, menciptakan, mungkin kita lihat ya di sana sini ada banyak sekali hoaks yang mungkin terlalu berlebihan yang kita lihat di mana-mana, ya, untuk mungkin sampai orang sudah takut. Ada orang mungkin bisa saja ada orang itu mati dalam kasus-kasus kematian yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Ada mungkin di antara mereka mati bukan karena COVID-19, karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena mungkin rasa gelisah yang mungkin ada pada kita, yang mungkin datang, yang mungkin kita juga kembangkan terlalu berlebihan, yang menyebabkan orang takut untuk keluar kemana-mana. Kalaupun keluar kemana-mana dipenuhi dengan kegelisahan, cepat untuk kembali. Karena apa? Kita lihat tanpa kita sadar. Inilah salah satu cara yang digunakan oleh kuasa setan. Apapun mungkin alasannya, tidak lain ini adalah pekerjaan dari setan untuk apa? Merampas sukacita kita, merampas damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita, merampas keberanian kita yang Tuhan berikan lewat kematian Yesus di kayu salib. Ketahuilah bahwa ketiga ini, keuntungan yang ketiga lewat kematian Yesus adalah Yesus melepaskan kita dari kuasa iblis atau kuasa setan. Dan kita percaya termasuk di sana adalah segala bentuk pengaruh-pengaruhnya. Yang setan ini dalam bahasa aslinya kita lihat kan dipakai kata satanas, artinya adalah penuduh, ya, pemfitnah. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya juga iblis dipakai kata diabolos, artinya pembunuh, ya, penuduh, pemfitnah, pembunuh, ya. Kita lihat pencuri, kita lihat itu hanya mencuri sukacita kita. Dan itulah pekerjaan dari kuasa setan, kuasa iblis. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa lewat kematian Yesus ternyata kita ada mendapatkan di sana keuntungan. Dan keuntungan kita dapatkan di sana adalah kelepasan oleh karena Kristus. Jadi kalau kita lihat beberapa hari nanti ke depan, mulai besok, ya, atau mungkin dimulai dengan hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, ada 3 hari kurang lebih kita diajak oleh diserukan oleh pemerintah kita bahwa kita harus tinggal di rumah dan tidak boleh mungkin kita bepergian keluar rumah. Karena kita lihat mungkin bisa baca lebih jelas di media sosial dan berita-berita yang berlangsung, karena itu dikatakan lewat informasi yang saya baca bahwa dalam beberapa hari ke depan, selama 3 hari ke depan, ada satu angin atau badai yang nanti akan melewati Indonesia, kita lihat, dan akan menuju ke Australia. Dan kalau tidak salah, itu badai dan juga angin yang luar biasa ini, itu diperkirakan akan membawa juga pengaruh yang besar yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Jadi mengapa kita diminta untuk di rumah saja? Supaya mungkin kita meminimalisir sedemikian rupa, supaya kita tidak lebih banyak lagi korban-korban yang berjatuhan di mana-mana, atau kita bisa luput dari segala ancaman kematian, segala ancaman yang begitu luar biasa daripada virus ini. Tapi percayalah, walaupun ini tetap kita akan terus lakukan informasi-informasi dari pemerintah yang sangat akurat, yang sangat baik. Tetapi ketahuilah, jangan kita terlalu berlebihan. Kita khawatir, takut, gelisah di rumah. Mungkin ada yang berkata, wah, ini kalau menimpa saya bagaimana? Menimpa anak saya bagaimana? Menimpa cucu saya bagaimana? Menimpa orang tua saya bagaimana? Jangan kita khawatir. Kematian Yesus di kayu salib minimal membawa kita kelepasan, minimal sanggup memutus mata rantai yang selama ini dibuat oleh kuasa setan, kuasa gelap, untuk menakut-nakuti kita, takut untuk mati, takut untuk kena virus corona, takut untuk mungkin kita kena jangkit dengan orang yang sudah terjangkit lebih dulu dengan COVID-19 dan lain sebagainya. Memang kita harus berhati-hati, tetapi di mana kita berada, bangunlah keberanian kita di atas dasar iman yang paling teguh,
di atas dasar firman Allah, dan tetap hidup ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan kita akan melihat kemenangan akan jadi milik bagian kita. Sebagai kata-kata akhir dari pesan firman Allah untuk jemaat GBD El Shaddai Palang Semi, Lipo Karawaci Utara, saya sampaikan kepada kita bahwa walaupun dengan hari ini sudah tercatat kita ada 4 kali pertemuan ibadah raya kita tidak berjumpa, belum ibadah-ibadah yang lain, ibadah tengah minggu, dan juga ibadah-ibadah wadah yang kita biasa lakukan, kita tidak bisa lakukan sebagaimana biasa. Tapi percayalah, dimanapun saudara berada, saudara bisa tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap saudara punya waktu-waktu untuk saudara berdoa dengan Tuhan, waktu-waktu untuk saudara membaca firman Allah, waktu-waktu untuk saudara membaca renungan-renungan firman Allah yang begitu banyak setiap hari yang datang, mungkin lewat grup WA kita, yang datang mungkin lewat handphone kita, dengan berbagai macam cara. Bacalah itu, tidak kebetulan, karena ini akan memberi kepada kita kekuatan dan kebangunan iman yang besar untuk kita tetap kuat menghadapi situasi yang ada di hari-hari ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita harus bergumul dengan kesulitan ini. Percayalah, kematian Yesus di kayu salib untuk tahun ini kita peringati dengan cara mungkin yang berbeda, tapi cara-cara ini ternyata memang tertulis dalam Alkitab. Jadi cara ini adalah cara yang juga sesuai dengan firman Allah. Jadi kita memperingatinya di rumah kita masing-masing, tapi percayalah, berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan pasti tetap ada bersama dengan kita. Saya pastikan kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap kokoh iman kita dalam Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap punya sukacita. Jangan sampai situasi yang ada di hari ini merampas sukacita kita, merampas kebahagiaan kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kita yang ada di hari-hari ini, yang luar biasa kita lihat di hari-hari ini yang memang Tuhan curahkan berikan kepada kita. Mari terus kita pelihara, jaga ini, karena ini akan memampukan kita untuk kita terus menang. Setiap hari kita menang, setiap jam kita menang, setiap menit kita menang, bahkan setiap detik kita memperoleh kemenangan oleh karena kematian Yesus di kayu salib untuk saya dan saudara. Minimal kita lihat kematian Yesus di kayu salib itu sanggup memberikan kepada kita kelepasan. 3 macam kelepasan. Pertama, kelepasan dari dosa. Allah sanggup melepaskan kita dari dosa. Yang kedua, Allah sanggup melepaskan kita dari dunia ini, ikatan dunia ini. Dan yang ketiga, Allah sanggup untuk melepaskan kita dari kuasa setan, iblis, dan maut. Dan kita boleh melihat kemenangan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, terima kasih. Mari kita datang dalam doa kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, dan sebentar kita akan sama-sama undang pemain musik maju ke depan, dan kita akan sama-sama sebentar setelah firman Allah kita akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Dan saya percaya biarlah berkat Tuhan jadi milik bagian kita pada kesempatan hari ini. Mari kita mendatang dalam Tuhan. Tuhan baik buat kita. Ingat kasih-Nya, kita ingat kebaikan-Nya, dan kita mendatang dalam doa kita kepada Tuhan untuk kita siapkan hati kita. Kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darah-Nya. Terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku
sekalian, sambil kita mempersiapkan roti dan anggur yang ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing yang kita sudah siapkan. Dan mari kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita mau datang dalam perjamuan Asih Kudus. Saya minta pelayan perjamuan Asih Kudus boleh membagikan roti dan anggur, dan kita mungkin di rumah kita masing-masing langsung dipimpin oleh kepala keluarga, kepala dalam rumah tangga, dan mungkin imam dalam keluarga kita masing-masing untuk membagikan roti dan anggur di tangan kita, dan kita akan sama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya yang sudah tersedia, yang sudah ada di tangan kita, yang sudah ada di hadapan kita, dan kita percaya lewat tubuh dan darah Kristus ini kita akan melihat ada pertolongan, ada kelepasan, ada kemenangan yang Tuhan bisa kerjakan kepada kita. Karena kelepasan yang kita lihat, yang kita sudah dengarkan dari firman Allah tadi, tapi ada hal-hal yang kita perlu lepaskan. Kekhawatiran kita, ketakutan kita bisa lepaskan, kita bisa melihat Tuhan bisa lepaskan, kita bisa bebas lewat perjamuan Asih Kudus yang kita lakukan pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini, dan kita akan sambut dengan salibnya dapat menyelamatkan kita, dan kita akan sama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Mari kita nyanyikan lagi, ingat kasihnya, ingat kebaikannya sekali lagi, dan kita akan datang mempersiapkan diri kita ambil bagian dalam perjamuan Asih Kudus di tempat kita masing-masing. Sambil saudara mengikuti secara langsung perjamuan Asih Kudus yang disiarkan dari rumah Tuhan, dari Gereja Pentekosta di Indonesia, Jemaat GBI Saleh Palem Semi, Lipo Karawaci Utara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Oh, ingat kasihnya, terima kasih, ingat kebaikannya, dan anugerahnya.
dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah siapkan roti di tangan kita dan anggur juga yang ada di tangan kita, mari kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Dan mari kita angkat roti lebih tinggi sedikit dari pundak kita dan dengarkan pembacaan firman Allah terlebih dahulu sebelum kita makan bersama roti dan kita minum bersama anggur yang ada di tangan kita. Firman Allah berkata demikian, saya bacakan untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, setelah roti dan anggur ada di tangan kita, ini bukan roti dan anggur biasa lagi, karena firman Allah berkata, ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dan iman kita juga berkata benar. Amin. Ini adalah tubuh dan darah Kristus yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah terpecah, sudah dipecah-pecahkan dan sudah dibagikan untuk menebus segala dosa saya dan saudara. Mari kita akan sama-sama makan roti di tangan kita dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih. Kita pindahkan cawan yang kita sudah sediakan di tempat kita masing-masing dan anggur yang ada di tangan kita, dan dengarkan pembacaan firman Allah. Firman Allah berkata demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, sidang jemaat dimanapun kita berada yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersekutu dengannya lewat darah Kristus. Ini bukan lagi anggur biasa. Firman Allah dan iman kita berkata ini adalah darah Kristus yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu juga sudah menolong saya dan saudara, melepaskan kita dari segala dosa, segala gangguan setan, dan kita boleh menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia lewat darah Kristus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Haleluya. 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 Kita percaya segala sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Segala virus-virus yang mungkin kita khawatirkan, kita takutkan, lewat tubuh dan darah Kristus kita percaya kita aman, karena kita boleh ada bersama dengan Tuhan. Kita boleh bersama dengan hadiratnya. Kita rasakan kehadirannya, kuasanya yang menyelamatkan, yang bisa menolong saya dan saudara. Sebab itu firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu meminumnya dan memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik buat kita. Dia sudah menyelamatkan kita dan Dia sudah menolong saya dan saudara. Haleluya. 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 Dimanapun saudara berada, saya akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong umat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Kalau ada di antara mereka mungkin mengalami kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, kami berdoa kecemasan, dalam nama Yesus beri kekuatan kepada umat-Mu, berikan kemenangan. Bahkan kami berdoa selama ada beberapa hari ke depan, ada beberapa minggu ke depan, menghadapi kesulitan, kami harus ada di rumah, tapi kami percaya tetap sukacita sorga, damai dari sorga akan terus ada menyertai umat-Mu. Kami percaya biar kemenangan, janji Allah, penyertaan Allah, pembelaan Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah ada bersama dengan umat-Mu. Mereka tetap alami kemenangan, kuasa kasih-Mu akan terus menyertai umat-Mu di mana mereka berada hari ini. Dan Engkau terus memberkati semua pekerjaan usaha umat-Mu. Ada yang mungkin masih bisa dijalankan dari rumah, tapi ada yang mungkin tidak bisa dijalankan. Tapi kami percaya tetap mereka dalam pemeliharaan Allah.
Tuhan Yesus, kesehatan mereka tetap Tuhan penuhi. Bahkan kebutuhan umat-Mu di dalam nama Yesus selalu tetap ada, tersedia, karena Engkau yang mengadakan, Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih, kami percaya lewat ibadah kami memperingati hari kematian Yesus. Pada hari ini tanggal 10 April 2020, tetap kami rasakan hadirat Allah, tetap kami rasakan berkat Allah dimanapun kami berada, karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah ambil bagian dalam perjamuan Asa yang kudus, kami sudah diberkati dengan berkat firman-Mu, kami sudah diberkati dengan persekutuan kami dengan Engkau, dan kami percaya semua yang kami lakukan Engkau pilih dan Engkau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih, dan sebentar Tuhan kami akan nanti memberikan persembahan kami, korban kami untuk Tuhan. Semua persembahan yang kami berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan ada di antara kami juga kami mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan Engkau mendidik semua apa yang umat-Mu lakukan, apa yang mereka bisa kerjakan, apalagi dengan iman mereka. Tuhan kiranya akan memberkati dengan limpah berkat-berkat Tuhan luar biasa jadi milik bagian kami. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu jadi milik bagian kami. Persembahan baik untuk diakonia yang kami akan berikan, persembahan pertama kedua yang kami berikan, sebagaimana biasa kami lakukan, Engkau memberkati semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur atas doa kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kita memberikan persembahan, memberikan pujian anak Allah Yesus. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk semua persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahkan semua pemberian kita atau juga milik Tuhan yang kita bisa berikan, seperti biasa kita lakukan di gereja kita. Kiranya Tuhan akan menilik segala sesuatunya dan Tuhan akan memberkati kita. Dan sementara gelas perjamuan dikumpulkan dan mungkin tempat perjamuan yang kita pakai di tempat kita masing-masing, saya sampaikan beberapa pengumuman bahwa untuk waktu
ibadah kita minggu nanti pada tanggal 12, dan juga nanti ibadah kita untuk tanggal 19 dan selanjutnya tetap nanti mengikuti pengumuman di grup WA jemaat, dan kita percaya berkat Tuhan akan tetap jadi milik bagian kita. Jadi kita tetap beribadah seperti biasa di tempat kita masing-masing sampai informasi pemberitahuan dari pemerintah secara lengkap kapan kita bisa mulai bertemu lagi seperti biasa, dan kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini dalam doa, dan kita akan menerima berkat Tuhan, dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Mari nyanyikan pujian Kuada sebagaimana Kuada. Kita akan berdoa Tuhan akan terima berkat Tuhan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau layak bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik bagi kami hari ini, karena kami boleh mengadakan ibadah Paskah tahun 2020 pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-berkat-Mu jadi milik bagian semua umat-Mu, di mana mereka berada di rumah masing-masing, maupun jadi milik bagian kami semua yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan. Main musik dan juga Tuhan worship leader, pelayanan firman Allah, kami percaya semua kami juga Tuhan yang beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing diberkati melimpah oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan terus jadi milik bagian kami. Sukacita damai-Mu tetap ada bersama dengan setiap keluarga umat-Mu, setiap pribadi umat-Mu, bahkan setiap keluarga besar umat-Mu di mana mereka berada juga Tuhan. Tetap Engkau menyertai dan memberkati mereka. Selama kami menghadapi juga Tuhan masa kami harus diam dan tinggal di rumah kami masing-masing, tetap Engkau menyertai umat-Mu dengan berkat-berkat Tuhan. Setiap hari ada berkat-Mu, ada mujizat-Mu, ada sukacita, ada damai menyertai seluruh umat-Mu sekalian, bahkan menyertai semua anak-anak kami, karena setiap hari mereka juga masih tetap belajar secara online, dan kami boleh tetap menikmati kekuatan kesehatan sempurna yang Tuhan sediakan bagi kami. Akhirnya kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini atau pada pagi hari ini, dan sebentar kami akan pulang dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya berkat Tuhan selain jadi milik bagian dari seluruh umat Tuhan yang ada,
jadi milik bagian bangsa negara Indonesia juga Tuhan. Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga Tuhan para menteri yang ada di Kabinet Indonesia Kerja yang ada, para pejabat-pejabat tinggi yang ada di negara kami berdoa biar satu dengan yang lain boleh bergandengan tangan, bersinergi untuk kami boleh bersama-sama memerangi, melawan, bahkan memenangkan, oh Tuhan, satu pertandingan yang luar biasa melawan COVID-19 ini. Dan kami berdoa sampai kepada pemerintah daerah, kota, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke desa-desa, kelurahan, kecamatan, dusun sekalipun, tetap bekerja sama semua pemerintah untuk bergandengan tangan dan sama-sama kami keluar dan boleh mampu untuk memutus mata rantai dari corona ini Tuhan, sehingga kami menang dan kami boleh memuliakan, mengagungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, dan kami akan terima berkat-Mu pada hari ini, dan berkat-berkat Tuhan jadi milik bagian kami. Mari angkatlah tangan-tangan kita akan terima berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah berkat rahmat anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan jadi milik bagian kita sekalian sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, sepanjang bulan yang berjalan ini, sepanjang kita menghadapi situasi yang sulit ini, berkat Tuhan tetap menyertai kita, baik rohani, materi dan juga jasmani. Dan kita akan terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya, aminkan firman Allah, dan ibadah yang sudah kita lakukan membawa berkat buat kita. Dan kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa,